Nah, baik. Untuk login ISPT tahunan PPH orang pribadi, pada langkah pertama, pengguna masuk ke aplikasi ISPT tahunan PPH orang pribadi menggunakan username dan password sebagai administrator. Nah, lalu klik login. Setelah berhasil login, langkah berikutnya membuka menu utility, kemudian pilih informasi profil. Di sini pengguna diwajibkan untuk mengisi data-data seperti NPWP, nama, nomor telepon, nomor faksimili, jenis usaha atau pekerjaan, lalu KLU, periode pembukuan, lalu cara perhitungan. Apabila WPS telah beristri, maka di sini dicantumkan untuk statusnya. Kemudian informasi kuasa apabila ada. Nah, setelah sudah terisi semua, klik simpan. Setelah seluruh data profil diisi dengan benar dan disimpan, proses konfigurasi telah selesai. Kemudian ISPT siap digunakan. Ada surat pemberitahuan atau SPT, kita klik SPT, lalu kita klik buat SPT baru. Di dalam SPT baru ini ada dua jenis SPT. Yang pertama SPT tahunan OP 170, lalu yang kedua SPT tahunan OP 17770S. Kita klik SPT tahunan OP 17770S. Lalu tahun pajaknya kita isi 2025. Lalu pembetulannya ke 0. Nah, periode pembukuannya kita klik angka 1 2025 sampai dengan 12 2025. Setelah itu kita klik OK. Lanjut, kita klik lagi SPT atau surat pemberitahuan. Kita klik 17770S. Nah, di sini ada lampiran 1, lampiran 2, perhitungan PH sampai FT, lalu ada induk. Kita klik lampiran 2. Di dalam lampiran 2 ini ada 4 bagian. Bagian A, bagian B, bagian C, dan D. Di bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat tunai. Jenis penghasilan, dasar pengenaan pajak, PPh terhutang. Nah, jenis penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final itu ada 14. Nah, di sini yang kita isi itu yang pertama, bunga deposito, tabungan diskon, SPI, surat berharga negara. Di dasar pengenaan pajaknya kita isi 16 juta. Lalu di PPh terhutangnya 3.200.000. Lalu setelah itu kita isi lagi yang nomor 9, sewa atas tanah atau bangunan. Di dasar pengenaan pajaknya kita isi 20 juta. Lalu di PPh terhutangnya itu kita isi 2 juta. Lanjut yang kita isi lagi itu nomor 12, yaitu dividen. Kita isi 28 juta di dasar pengenaan pajaknya, lalu di PPh terhutangnya 2.800.000. Lalu selanjutnya yang kita isi lagi penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Di dasar pengenaan pajaknya itu kita isi 104 juta. Lalu di PPh terhutang itu 2.500.000. Nah, di PPh terhutang ini jumlahnya itu 10.500.000. Setelah semuanya kita isi, kita klik simpan. Lanjut, kita ke bagian B. Di bagian B, ini harta pada akhir tahun. Ada kode harta, nomor harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Di sini ada rumah tinggal, ada ruko, mobil kijang, deposito, perabotan, saham, dan tanah. Jika kita ada tambahan, kita bisa klik tambah. Kita bisa masukin kode hartanya 011 uang tunai. Lalu setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini rumah tinggal tahun perolehannya itu 2015, harga perolehannya 550 juta. Lalu ada ruko, tahun perolehannya 2016, harga perolehannya 700 juta. Lalu ada deposito, tahun perolehannya 2016, harga perolehannya 10 juta. Lalu ada perabotan, tahun perolehannya 2017, lalu harga perolehannya 150 juta. Lalu ada saham, tahun perolehannya 2015, harga perolehannya 250 juta. Lalu yang terakhir ada tanah, tahun perolehannya 2017, dan harga perolehannya 200 juta. Setelah itu, kita klik simpan. Lanjut, kita ke bagian C. Di bagian C ini, itu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Ada kode utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan harga jumlah. Nah, di sini ada Rani Ferdian, Bank Ataman. Jika kita ingin menambahkan yang lain, kita bisa klik tambah, lalu kode utangnya kita bikin utang bank atau lembaga keuangan bukan bank. Setelah itu, kita klik simpan. Nah, di sini yang pertama itu ada Rani Ferdian, nama pemberi pinjamannya, alamat pemberi pinjaman kakak, tahun peminjamannya 2018, harga jumlahnya 55 juta. Lalu yang kedua itu ada Bank Ataman, tahun peminjamannya 2016, harga jumlahnya itu 80 juta. Setelah itu kita klik simpan. Lanjut, kita ke bagian D.
Di bagian D ini, daftar susunan anggota keluarga. Ada 6 anggota keluarga, nih hubungan keluarga dan pekerjaannya. Nah, yang pertama itu ada istri, lalu ada 3 anak, lalu ada adik dan ada mertua. Jika kita ingin menambahkan, kita bisa klik tambah. Lalu setelah itu kita tambahkan yang ingin kita tambahkan. Lalu setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini ada Dina Rahayu sebagai hubungan keluarganya istri, pekerjaannya sebagai dosen. Lalu ada Wahyu, hubungan keluarganya anak, pekerjaannya karyawan. Lalu ada Yunis sebagai anak, pekerjaannya pelajar. Lalu ada Wanto sebagai anak, pelajar. Lalu ada Vera sebagai adik, dia wirausaha. Lalu yang terakhir ada Haji Lukman sebagai mertua, pekerjaannya sebagai pensiun BUMN. Setelah itu kita klik simpan. Baik, dilanjutkan pada menu ESPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, kita klik surat pemberitahuan SPT, lalu klik 1770S, kemudian klik lampiran 1. Kemudian pada lampiran 1 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi itu ada bagian A, B, dan C, dan bagian C. Pada bagian A ada 6 jenis penghasilan. Yang pertama, bunga, yang kedua royalti, yang ketiga sewa, yang keempat penghargaan dan hadiah, yang kelima keuntungan dari penjualan pengalihan harta, dan yang terakhir yang keenam penghasilan lainnya. Pada bagian A ini semua dikosongkan. Dilanjut pada bagian B, di sini ada 6 jenis penghasilan. Yang pertama ada bantuan atau sumbangan atau hibah, yang kedua ada warisan, yang ketiga ada pembagian laba anggota perseroan komanditer, tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Yang keempat, klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa. Yang kelima ada beasiswa, dan yang terakhir yang keenam ada penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Pada bagian B ini juga dikosongkan. Kemudian dilanjut pada bagian C. Di sini di kolom bawah itu ada tambah, ubah, dan hapus. Di sini kita ingin menambahkan data-data nama pemotong atau pemungut pajak. Klik tambah, lalu adapun formulir rekam data. Di sini isi nama pemotong atau pemungut PPh-nya, lalu mengisi nomor NPWP-nya, lalu mengisi nomor bukti potongnya, dilanjutkan dengan mengisi tanggal, dilanjutkan dengan jenis pajaknya, dan yang terakhir dilanjutkan mengisi PPh dipungut atau dipotong. Lalu klik simpan. Kemudian apabila telah tersimpan, di sini kami mempunyai 2 nama pemotong atau pemungut pajak. Yang pertama ada PT Yarmina dengan NPWP pemotong atau pemungut pajak yang tertera pada layar. Adapun nomor bukti pemotong atau pemungutan itu ada 1721 strip A1 nomor 025. Tanggal pemotongan atau pemungutannya 31 Desember 2019. Jenis PPh pajaknya itu PPh 21. Pada nama yang kedua itu ada PT Rasko dengan NPWP pemotong atau pemungut pajak yang tertera pada layar. Kemudian ada nomor bukti pemotong atau pemungutan 1721 strip A1 nomor 063. Dilanjutkan dengan tanggal pemotongan atau pemungutan 31 Desember 2019. Jenis pajaknya itu PPh 21. Lalu di sini klik simpan. Selanjutnya kita klik pada menu induk pada tampilan 1770S. Sini kita klik identifikasi, kita cek kembali untuk NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, dan status kewajiban. Itu harus benar. Kemudian untuk bagian A, di sini penghasilan netonya sebesar 54.500.000. Kemudian bagian B-nya itu ada penghasilan tidak kena pajak, dia K3 sebesar 48 juta, kemudian ada penghasilan kena pajak sebesar 6.500.000. Untuk bagian C, PPh terutama 325.000. Untuk bagian D itu PPh yang dipotong sebesar 29.370.000 dan PPh yang lebih dipotong itu sebesar 29.045.000. Di sini ada PPh yang dibayar sendiri, dia memperoleh 325.000. Kemudian untuk bagian E di sini sama dengan yang tadi karena udah terisi otomatis, maka PPh yang lebih dibayar terisi dengan 29.350.000. Kemudian bagian F di sini kita kosongkan, dan bagian G kita klik lampiran pada fotokopi formulir 1721 A1 atau 1721 A2 dan bukti potong PPh pasal 21. Kemudian untuk kuasa kita klik pada wajib pajak dan kita cek kembali untuk tanggal, nama lengkap, dan NPWP. Setelah itu kita klik keluar, kita ke menu lapor SPT. Di sini kita bisa
bisa klik pada laporan data SPT. Kemudian kita klik. Nah, udah di sini kalau statusnya udah hijau berarti sudah terkirim dan sudah lapor. Kita bisa cetak lagi ke menu cetak. Di sini kita klik cetak. Di sini ada tampilannya. Ini adalah 1770S ketika sudah diklik pada menu cetak SPT.